Parselom Kupang, senyum, semangat, ceria. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu online bersama Kak Angel. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik baik-baik saja. Nah adik-adik, kita akan melakukan yel-yel Parselom Kupang. Nanti kalau Kak Angel bilang Parselom Kupang, adik-adik jawab senyum, semangat, ceria. Kita coba ya. Parselom Kupang, senyum, semangat, ceria. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola dengan gerakan dan penuh semangat. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami pada hari ini berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir yang baik. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
tiba saatnya KNC akan membawakan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersatu hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing, agar kiranya mereka dapat merenungkan setiap firman dengan baik dan bisa mereka pakai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya KNC akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sumber penghiburan. Nah, kisah ini dapat adik-adik baca pada Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk membaca kisah ini ya. Nah, sebelum KNC bercerita, KNC ingin bertanya kepada adik-adik, apakah yang menjadi ketakutan terbesar saat ini yang adik-adik sedang rasakan? Nah, pasti ada yang menjawab, KNC, aku takut sakit. Atau mungkin takut kehilangan sesuatu yang berharga, takut juga kehilangan orang tua. Nah, kita semua pada masa ini begitu sangat ketakutan karena adanya pandemi COVID-19 yang dimana begitu banyak sekali kematian, dan itu menyebabkan kita mengalami ketakutan akan kematian. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang satu tokoh yang dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, dia sudah meninggal dan Tuhan membangkitkan dia pada hari yang keempat. Siapakah dia? Nah, KNC tahu adik-adik di rumah pasti sudah penasaran. Karena itu KNC akan bercerita melalui sebuah film yang akan kita tonton bersama. Nah, adik-adik, selamat menyaksikan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Dan sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia bisa membangkitkan orang mati. Nah, siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Pasti adik-adik sudah tahu, karena adik-adik sudah menonton film yang sudah ditayangkan. Nah adik-adik, Tuhan membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Padahal Lazarus sudah mati, sudah berada di dalam kubur. Dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan akhirnya semua orang di tempat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Lazarus yang dibangkitkan? Tuhan ingin menyampaikan yang pertama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ia mampu mengalahkan maut. Tuhan kita adalah Allah yang hebat, yang mampu melakukan segala hal melampaui pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang timbul di dalam hati kita, Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan Tuhan sudah mempersiapkannya untuk kita. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Tuhan menuntut kita agar kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan karena ketika kita percaya, kita akan menerima semua hal yang baik yang daripada Tuhan. Baik adik-adik, Kak Anse punya sebuah ilustrasi. Contohnya seperti Kak Anse saat ini ingin pergi liburan ke Bali. Waktu Kak Anse sampai di Bali, Kak Anse ingin membeli banyak sekali hadiah untuk Kak Anse bawa pulang untuk adik-adik semua di rumah. Nah, ketika Kak Anse beli semua hadiahnya, Kak Anse bawa pulang. Ketika Kak Anse akan memberikan kepada adik-adik, Kak Anse tentunya harus memberikannya dengan setulus hati. Dan ketika Kak Anse berikan, ini buat kamu, Kak Anse tentunya tidak boleh memegang lagi oleh-oleh yang sudah menjadi milik adik-adik. Nah, seperti itu kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi yang namanya memberi setengah hati kita atau seperempat hati kita. Tetapi Tuhan menuntut kita memberikan seluruh hati kita, seluruh kehidupan kita ke hadapan Tuhan.
Karena ketika kita memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memegang kendali terhadap kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, baik saat kita bermain, saat kita belajar, atau apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, contohnya tadi bisa kita lihat di dalam film yang tadi seperti Maria dan Marta yang mempunyai kata-kata yang sama. Guru, seandainya engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Tetapi ternyata adik-adik, Tuhan mempunyai pikiran yang lebih jauh tentang Lazarus. Dan kematian Lazarus dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan semua orang boleh percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, catatan yang kedua, Tuhan Yesus sebagai penghibur. Nah, di sini kita bisa lihat waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta langsung cepat-cepat untuk memberitahu kepada Yesus. Nah, kita juga dituntut ketika kita mempunyai sahabat yang sakit, saudara yang sakit, atau orang tua kita yang sakit, kita pun harus mendoakan mereka yang sedang sakit. Kita harus memberitahukan kepada Tuhan. Kita harus mendoakan mereka agar mereka bisa dipulihkan Tuhan, karena kita yakin dan kita percaya bahwa hidup kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus memberitahukan setiap apapun yang menjadi masalah kita ke hadapan Tuhan. Nah, contohnya seperti saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita bisa lihat, kita yang dulunya bisa pergi ke sekolah, bisa bertemu teman-teman, bisa duduk bersama dengan teman-teman kita, atau seperti saat ini kita bisa ke sekolah minggu, beribadah di gedung gereja. Tetapi karena adanya pandemi saat ini, kita dibatasi untuk hanya stay di rumah saja, hanya diam di rumah. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberi penghiburan kepada setiap kita, bahwa ketika kita membutuhkan penghiburan, Tuhan memberikan lewat saat ini kita bisa bersekolah minggu secara virtual, dan adik-adik juga bisa bersekolah dengan melalui Zoom. Itu merupakan suatu penghiburan dari Tuhan, bahwa semua hal yang terjadi di dalam dunia ini semuanya ada di dalam kendali Tuhan, dan kita hanya boleh percaya saja bahwa Tuhan akan menjadi sumber penghiburan bagi setiap kita. Baik adik-adik, ini catatan-catatan penting yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari segala masalah kita, dan Dia juga datang kepada kita sebagai penghibur yang akan selalu menolong kita dan menopang kita. Asalkan kita percaya dan kita mau membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan? Baik, demikian firman dari Kak Anse. Selamat hari Minggu. Shalom. Baik, terima kasih Kak Yanse sudah membawakan kita cerita yang begitu menarik. Nah, sekarang kita akan bersyafaat. Untuk itu mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami di sini bersyafaat ingin mendoakan baik kesehatan kami ya Bapa. Walaupun saat ini sedang ada virus corona ya Bapa, selalu memberikan kami kesehatan selalu sehingga kami terhindar dari virus ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang dalam pendidikan, baik SD, SMP. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka ya Bapa. Berikan mereka selalu akal budi dan kepintarannya Bapa dalam mengikuti sekolah secara online ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua mereka dalam setiap tugas dan kewajiban mereka ya Bapa. Selalu berikan mereka kesehatan selalu ya Bapa. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang pada minggu ini sedang menemui hari ulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan umur panjang, sehat selalu ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita angkat pujian Allah Sanggup, tapi bagian ref saja dengan penuh semangat. Allah Sanggup.
adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai, tapi setelah ini akan ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Selamat hari Minggu, Shalom.